siapa yang sesungguhnya memandang perjuangan kita. Sangatlah rugi perjuangan ini kalau Anda menghadapkan wajah Anda kepada makhluk, maka Anda akan kecewa. Maka niatkanlah setiap langkah gerak amal kita hanya mencari apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan memandang setiap langkah perjuangan kita. Setuju. Kebangsaan dan kenegaraan tanah air dan leluhur sejarahnya dan tanah air ya, dan tanah air dan harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1.000 triliun. Setuju. Setuju. Amin. Setuju. Itu tolong sampaikan pada kita, tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Tolong sampaikan. Silakan kalian tumbang, silakan kalian mundur. Amin. Dan seorang Abbas tidak akan mundur walaupun 1 jengkal. Amin. PWI harus percaya dimanapun. Setuju. Setuju Kiai. Tidak akan yang ada yang mampu menghentikan saya kecuali Allah dan Rasulnya. Amin. Setuju. Tolong katakan ya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Yang mau mundur silakan, saya akan berjuang sendirian. Tolong sampaikan, jangan mudah dituduhkan walaupun dunia seisinya, karena kita punya kalimat la ilaha illallah yang melambang tauhid yang diajarkan pada leluhur, dan ejawatannya adalah membela negara, membela rakyat, membela kebenaran. La ilallah itu khairum minat dunia wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jangan tukar semua itu dengan dunia. Setuju Kiai, terima kasih banyak. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan, silakan kalian mundur, dan seorang Abbas tidak akan mundur. Setuju. Tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Alawi ini sudah banyak yang berubah juga. Merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA, bahwa mereka bukan keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gus Abbas yang menjadi ikon utama juga perjuangan kami, yang kami rela menyerahkan jiwa dan raga kami untuk membentengi keselamatan beliau secara syariatan, karena hakikatan pelindung utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara syariat, perjuangan kami, sahabatnya yang tergabung dalam aliansi Laskar Bani Wali Songo, saya adalah Panglima Tinggi Laskar Mataram Nusantara, siap untuk mencurahkan darah kami, untuk mewakafkan nyawa kami, untuk melindungi tokoh-tokoh ikon perjuangan kami, termasuk panjenengan pun beliau Gus Abbas Buntet. Sekali ada yang menyentuh beliau, maka kami akan bergerak. Saya katakan, nyawa kami
sudah kami wakafkan untuk perjuangan ini. Samping perjuangan secara keseluruhan, maka kami juga akan melindungi tokoh-tokoh ikon perjuangan ini, mempertaruhkan jiwa dan raga kami untuk melindungi beliau-beliau. Jadi bagi kami ancaman-ancaman, fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang lain, mungkin Mbah Ukit pengen cari muka, pengen cari panggung, silahkan, itu omongan Anda semua. Tapi satu yang saya yakini, terlalu kecil kalau perjuangan Mbah Ukit itu menghadapkan wajahnya kepada Anda semua. Siapa yang sesungguhnya memandang perjuangan kita, sangatlah rugi perjuangan ini kalau Anda menghadapkan wajah Anda kepada makhluk, maka Anda akan kecewa. Maka niatkanlah setiap langkah gerak amal kita hanya mencari apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan memandang setiap langkah perjuangan kita. Setelah kita tahu bahwa kita menghadapkan wajah kita dalam setiap langkah dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah, zat yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu akan mencatat pergerakan amal kita, bahkan niat yang ada di dalam hati kita, Allah lah yang maha tahu. Kalau sudah begitu, maka wajah-wajah makhluk yang menilai kita, bukan kita abaikan, tapi tidak akan bisa menyakiti hati kita, tidak akan bisa melemahkan perjuangan kita, karena perjuangan kita didorong oleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ridho Allah, bukan mencari ridho muka-muka makhluk, muka-muka manusia yang kadang-kadang di dalam hatinya penuh hasad, iri, dan dengki. Itulah suasana perjuangan, jadi hal biasa. Jadi bagi orang-orang yang mencoba untuk membangun pemikiran-pemikiran yang buruk tentang Mbah Ukit, Anda akan menaruh kecewa. Karena Mbah Ukit udah kenyang dengan asam garam perjuangan dan intrik perjuangan, dengan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan macam-macam. Mbah Ukit sendiri jadi Panglima Laskar Matan Nusantara bukan kehendak Mbah Ukit. Orang yang dekat dengan perjuangan Mbah Ukit sebenarnya meskinya tahu bagaimana proses Mbah Ukit menjadi Panglima Laskar Mataram Nusantara. Bukan keinginan saya. Teman-teman seperjuangan saya sejak saya di NU, meski tahu bagaimana karakter Mbah Ukit. Tanya teman-teman perjuangan, apakah pernah Mbah Ukit walaupun berjuang mati-matian, mengorbankan segalanya, waktu, tenaga, harta, untuk berjuang di dalam pergerakan Nahdlatul Ulama, buka di catatan Nahdlatul Ulama, pernahkah Mbah Ukit jadi pengurus? Tapi teman-teman seperjuangan tahu pergerakan Mbah Ukit bagaimana. Jadi kalau ada orang yang mencoba memframing Mbah Ukit, mencari jabat, mencari muka, kalian akan kecewa. Tapi kalau teman-teman Mbah Ukit yang kenal lama dalam perjuangan pergerakan Mbah Ukit, mulai dari di dalam NU, di dalam organisasi politik pun begitu, Mbah Ukit tidak pernah berada di dalam struktur organisasi. Mbah Ukit akan selalu mendorong, karena itu adalah wasiat kiai kami. Kiai kami selalu berwasiat, kalau engkau beramal, kalau engkau berbuat, luruskan niatmu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah engkau melakukan sesuatu karena menghadapkan wajahmu kepada makhluk-makhluk, karena pasti akan kecewa, sekalipun mungkin kepada anakmu, kepada istrimu, bukan karena itu, tapi karena engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, ada apapun tidak akan pernah kecewa,
karena Allah tidak pernah mengecewakan. Setiap perjuangan langkah kita tercatat rapi di dalam buku amal kita. Jadi bagi teman-teman semua, mari kita luruskan niat di dalam perjuangan kita, hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali Anda menghadapkan wajah Anda kepada makhluk, bukan kepuasan yang Anda terima, pasti kecewa, karena di dalam hati-hati makhluk manusia itu ada isi hasad, iri, dan dengki. Sering saya sampaikan sebelum pergerakan waktu itu, PWI Laskar Sabilillah, Bauqit membantu pembentukannya sampai tingkat provinsi, sampai daerah-daerah. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, begitu nanti sudah masuk kepada wilayah kepengurusan, disinilah akan terjadi konflik kepentingan. Ini harus kita hati-hati. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan di dalam manajemen konflik. Ini, jangan pemimpin tidak mempunyai manajemen konflik. Setiap informasi masuk kepada kita, setelah kita terima, oh ini orang itu begini, begitu, orang ini begini, begitu, kita terima dengan mentah-mentah, tanpa kita olah, kita ramu di dalam sebuah manajemen konflik, sehingga dua-duanya organisasi itu tidak menjadi bergolak karena adanya konflik-konflik. Tapi konflik-konflik itu akan mendewasakan kita di dalam berorganisasi itu. Jadi demikian juga saat Mbah Bauqit memimpin sebagai Panglima Tinggi Laskar Mataram Nusantara, kan kami sampaikan bahwa begitu menyentuh level penyusunan kepengurusan, di sini akan banyak intrik yang terjadi. Maka kuncinya adalah kita meski mempunyai kemampuan manajemen konflik, menjadi konflik itu tidak menjadi sesuatu yang melemahkan dalam organisasi, tapi konflik itu mendewasakan organisasi dan mendewasakan diri kita sebagai seorang pemimpin. Bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi kita, itulah. Jadi kalau hanya intrik-intrik yang keluar dari orang-orang yang memframing kita, mungkin kita dianggap mencari jabatan, mencari nama, itu sudah hal biasa. Sering kami sampaikan kepada teman kami yang mengeluh, kami ingin mundur Bauqit dari perjuangan ini karena kami dianggap ingin mencari muka, ingin mencari nama. Saya katakan pada sahabat kami itu, emang nggak boleh kita mencari muka di hadapan manusia? Emang nggak boleh kita mencari nama di hadapan manusia? Agar nama kita, branding nama kita harum, branding nama kita mempunyai pengaruh di dalam, bisa mempengaruhi sebuah komunitas massa. Itulah jiwa kepemimpinan. Harus mempunyai kemampuan itu. Mungkin orang menuduh kita lagi mencari muka. Itu kan kata-kata orang. Tapi di sini, Bung, di hati kita, di niatan kita, Allah yang tahu niat kita, apakah memang kita benar-benar mencari muka, menghadapkan wajah kita kepada manusia, ataukah memang benar ini adalah hanya syariatan di dalam sebuah nilai-nilai sebab akibat. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai haibah. Kata-kata kita bisa didengar oleh anak-anak pemimpin. Itu dibangun attitude diri kita sendiri, membranding dari diri kita sendiri, mungkin dari segi perilaku kita. Kita mencoba untuk konsekuen antara yang kita ucapkan dengan perilaku perbuatan kita. Ini akan membranding dari kita, bukan dalam rangka mencari muka. Walaupun mencari nama ini dibenarkan di dalam agama Islam. Contohnya apa? Rasulullah SAW itu sebelum lahir wujud secara gelegar fisiknya ke dunia ini sama Allah, namanya sudah disebarkan. Nama Muhammad itu sudah menyebar ke seluruh antero jagat raya,
baik jagat alam malakut maupun alam dunia, semua makhluk sudah mengetahui tentang nama beliau, nama Muhammad yang dijajarkan dengan nama Al-Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah itu mencari nama, mencari muka biar termasyhur, memang salah. Kita mencari nama kita agar masyhur bukan karena untuk kepentingan diri, tapi agar orang kenal kepada kita, agar kita mempunyai marwah di dalam perjuangan kita, agar kita mempunyai inner beauty sebagai seorang leadership, seorang pemimpin. Sebagaimana Rasulullah namanya sudah digaungkan dulu oleh Allah, namanya sudah dikenalkan dulu sebelum geleger wujudnya Rasulullah itu ada. Jadi menjadi orang tenar itu bukan sesuatu yang salah, tapi ketenaran itu adalah sebagian, di dalamnya ada misi-misi yang besar. Apa? Misi-misi menyampaikan, mengemban kerisalahan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita misalnya seorang pemimpin, kalau mempunyai nama yang besar, mempunyai haibah yang hebat, akan disegani lawan, disayangi teman. Itulah pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin dikatakan, itu paling cari muka, masih terpengaruh, maka justru hal itu harusnya menjadi introspeksi diri kita. Jangan sampai seorang pemimpin kendor hanya karena isu-isu yang ditudingkan kepadanya. Karena seorang pemimpin melangkah dengan hatinya, dengan niat tulusnya, karena kita menghadapkan wajah kita, menyajikan amal-amaliyah kita bukan kepada mereka. Kepada mereka itu hanya, kepada makhluk itu hanyalah syariatan, tapi hakikatan kita hadapkan amal-amaliyah kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jiwa kepemimpinan, dan itu berada di dalam ikon-ikon perjuangan kita. Beliau-beliau tidak mempunyai rasa takut. Karena apa? Beliau-beliau menghadapkan wajahnya tegak lurus untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Himaduddin Utsman Al-Bantani tegak lurus. Beliau tidak mempunyai rasa takut untuk menyampaikan kebenaran, karena beliau tahu hanya keridhaan Allah yang beliau cari. Demikian juga Panglima Tinggi PWI Laskar Sabilillah Gus Abbas Buntet, beliau tidak mempunyai rasa takut sedikit pun, karena beliau tegak lurus untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tokoh-tokoh perjuangan lain semacam Kiai Syarif Rahmat, semacam Gus Fuad Pleret, semacam Gus Fakih Firhadiningrat, dan beberapa tokoh yang lain tidak punya rasa takut, karena beliau menghadapkan wajahnya kepada Rabbul Ijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intrik-intrik yang terjadi di antara manusia tidak mereka hiraukan, karena beliau tidak menghadapkan wajahnya kepada manusia-manusia atau kepada makhluk. Beliau menghadapkan wajahnya tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jiwa seorang pemimpin.